Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mugi-mugi panjenengan yang rawuh di majelis ini, doa-doa istighosah yang telah dibaca mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para leluhur kula panjenengan yang telah memperoleh bacaan zikir, doa dari bacaan-bacaan istighosah, mudah-mudahan di alam barzakh diparingi rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan kula panjenengan sing urip tentunya mugi-mugi diparingi panjang umur, murah rezeki, qabul hajat, sehat wal afiat. Anak keturunan kula panjenengan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-soleh. Para jemaah ingkang kula muliaken, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah fil ahadits sahihah an-nabawiyah, kita sudah sampai kepada al-hadits tsani. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aiqan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk-duduk bersama sahabat Nabi. Wonten Sayyidina Umar, wonten Sayyidina Abu Bakar, wonten Sayyidina Utsman, wonten Sayyidina Ali, pokok bersama para sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam, dan tidak diketahui dia itu dari mana arahnya. Tahu-tahu lungguh kang citeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyambungkan pahanya itu dengan paha Rasulullah, lalu meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat itu heran. Ini orang tidak tahu dari mana datangnya. Kok tahu-tahu langsung nunggu dan tidak Rasulullah. Lalu orang tersebut qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ayo beritahu tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab, Islam itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas salata. Islam itu orang yang menegakkan salat. Jadi kalau kali jenengan di Islam tentunya orang yang melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan orang yang menunaikan zakat. Jadi wonten penghasilan itu harus diingat zakatnya. Makanya panjenengan itu kalau bisa setiap sedekah yang dikeluarkan itu niat zakatnya. Wa tasuma ramadana. Islam itu orang yang kalau bulan Ramadan berpuasa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan Islam itu orang yang melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Jadi kalau kali jenengan iki kudu nyuwun ke Gusti Allah, nyuwun ke Gusti Allah, mugi-mugi saged nglaksanaken ibadah haji. Mudah-mudahan mampu. Jadi jangan umroh tapi haji. Nah, sajane sakniki wonten solusi karena banyak orang sekarang ini putus asa. Kok ngopo wong kate haji niki nunggu sampai 40 tahun, 30 tahun itu opo. Terus nah, kula niki wonten solusi. Panjenengan kalau dari hadis ini berarti haji itu adalah kewajiban. Nah, terus bagaimana kalau tidak haji? Ya kalau tidak haji, Islamnya tidak sempurna bagi orang yang mampu. Nah, ada cara sebenarnya. Kula kali jenengan niki lek wonten yatra, kelebihan yatra. Niat nabung haji. Jadi walaupun saya ya Allah, saya ini punya uang 500.000 atau 250.000, saya niatkan uang ini saya tabungkan untuk haji. Nah siapa tahu Allah memberikan rezeki, tahu-tahu diberi rizqun min haitsu la yahtasib. Kula kali jenengan saged melaksanakan ibadah haji. Kan belum tentu. Artinya kalau sudah Allah menghendaki, kalau kalian jenengan dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim, bisa kita laksanakan ibadah. Nah, cara itu niat sudah. Jadi waktu niat kalau kalian jenengan. Jangan sampai punya perasaan nulis gak usah haji, umroh mawon, jangan. Nah, boleh karena umroh itu sunnah. Yang wajib itu haji. Jadi sing tepat niku nggih duwe tabungan haji. Tabungi ada tabungan haji, siapa tahu Allah memberikan rezeki atau peluang bisa melaksanakan haji. Kalau umpamanya sampai meninggal dunia tidak bisa melaksanakan haji, nah yotron itu untuk badal haji.
Jadi ahli warisnya lu jangan digunakan untuk apa-apa uang itu, karena itu sudah diniati untuk haji. Maka ahli warisnya bisa untuk badan haji. Itu ikhtiar itu ikhtiar sih bener banget. Ikhtiar sih bener itu. Karena ini adalah kewajiban, maka kalau kalian jenengan kudu punya keinginan. Ya Allah, supados Islam kula niki sempurna, maka saya niat ingin haji ke Baitul. Tidak remen cerengan gula pengasilna suku panah panik. Ingat, anak itu ya abdi. Ini hadis qudsi. Saya itu tergantung kepada dugaan hamba kata Allah. Tapi lek kula kalian jenengan niki kepingin, ya Allah saya ingin umrah, saya ingin haji, saya ingin ini. Siapa tahu bersamaan dengan takdir Allah. Jadi jangan sampai putus asa. Dengan wakil penghasilan sekian, tak mungkin secara akal bisa. Jadi Allah itu memiliki idza aradallah ayyakuna lahu fayakun. Dan mesti Allah itu sudah mentakdirkan kalau kalian jenengan buat ibadah haji, pasti Allah akan memberikan kekuatan. Makanya kalau kalian jenengan tidak boleh memiliki hati putus asa. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Katanya Sayyidina Umar, ini orang tanya kepada Rasulullah, membenarkan, tanya lalu membenarkan, tanya lalu membenarkan. Jadi heran para sahabat itu, kok tiang itu bertanya kepada Rasulullah, setelah Rasulullah itu menjawab, Yusuf dia membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Lalu orang tersebut tanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ayo beritahu apa iman. Qala an tu'mina billahi. Iman itu iman tergusti Allah, wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir dan iman kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadri khairihi wasyarrihi. Dan kalau kalian jenengan itu harus iman terhadap qada qadarnya Allah. Ini penting itu ibu, saya garis bawahi. Iman kepada malaikat. Ini penting kalau kalian jenengan iman kepada Allah, kepada malaikat Allah. Pola nilai kalau kami jenengan itu bertentui keimanan. Misalnya ini di dalam hadis Nabi, lek kalau kami jenengan kumpul seperti ini, apalagi itu di majelis ilmu, apalagi itu di majelis zikir, malaikat itu ribuan turun di sini, ribuan, jin-jin itu ribuan datang. Saking kula kalian jenengan boten singa tak tahu cerian pandang leberak untunya.
pandangane cuma dunya kula kaliyan jenengan iki tidak sampai melihat jin, tidak bisa sampai melihat malaikat. Tapi orang-orang tertentu diberi tembus bisa melihat malaikat, bisa melihat jin. Makanya kalau kalian jenengan iki, kenapa di dalam ajaran Islam itu kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika sholat. Niku mengucapkan salam bukan hanya orang yang di samping kula kalian jenengan, tapi malaikat-malaikat yang hadir ketika kula kalian jenengan berzikir dan sholat, niku mengucapkan salam. Itu penting. Keyakinan kalau kalian jenengan bahwa malaikat Allah itu ada, itu harus yakin. Bahkan kalau kalian jenengan niki didampingi tiap hari, tiap malam itu oleh malaikat-malaikat Allah. Sekecil apapun perilaku kalau kalian jenengan pasti diketahui oleh Allah, karena Allah sudah mengutus para malaikat. Makanya ibu-ibu kan wonten amalia saking Mbah Maimun. Lek kula kaliyan jenengan badhe tugi bepergian, misalnya keluar dari rumah, mau masuk lagi ke rumah. Katanya Mbah Maimun sudah, le awakmu lek kepingin lancar rezeki, lek pingin barokah rezeki, lek kepingin panjenengan itu dicukupi oleh Allah, sampeyan kalau keluar rumah mau masuk ke rumah itu buka pintu langsung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat membobotan berada. Segodok bok robot. Abang gelembangkan betul. Padahal itu banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantun niku langsung maos surat Al-Ikhlas. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, mungkin nikmat. Anotan. Itu katanya Mbah Maimun, lek iku diamalno be awakmu wis rahmat Allah, rezeki Allah. Tapi kula kalian jenengan seling lupa. Sebab abad letakkan kula. Jadi Islam itu mengatur kehidupan kula kalian jenengan mulai dari bangun tidur sampai keluar rumah, masuk rumah, semua diatur di dalam Islam. Karena di situ ada malaikat Allah. Makanya biar niku wonten cerita wonten seorang istrinya sahabat yang istilahnya cengok-cengok. Polane bojone niku sering wonten gayon niku. Dodot boleh tamu taduk betul bilang taduk jadi istrinya itu tidak menerima. Akhirnya matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya istri saya ini tabiatnya seperti ini. Padahal dayon niku malaikat, panjenengan niku lek pas wonten dayon niku kudu disyukuri sebab dayon niku betul malaikat. Pulangnya dayon niku betul dosa-dosa jenengan, kejelekan sampeyan itu dipulang. Nah, katanya Rasulullah, ya sudah, saya mau ke sana. Akhirnya Rasulullah pergi tentang sahabat. Langsung sahabat itu karena Rasulullah yang datang beri ceureun. Akhirnya gelem sing wedok itu.
Setelah Rasulullah itu pulang, suami dan istri itu diminta keluar dulu, diperlihatkan oleh Allah. Rasulullah bersama sahabat itu ketika keluar di rumahnya itu wonten kalajengking, wonten tikus, wonten ulo, wonten hewan-hewan sing enek itu ikut Rasulullah medal saking omai sahabat. Akhirnya Rasulullah, sahabat ini sama istrinya, ya Rasul sebentar, ada apa? Wonten kalajengking, wonten ulo, wonten tikus, wonten barang-barang sama hewan-hewan enek itu, ya Rasul kok metu saking dalam ulo, katanya sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, dan istrinya ini ketahui, datangnya tamu itu membawa malaikat, tapi pulangnya tamu itu akan membawa barang-barang kejelekan dari rumah kami. Jadi akhirnya mulai detik itulah istri dari sahabat yang perhitungan istilahnya, akhirnya dia menjadi orang yang sadar dan senang menerima tamu. Jadi ikram itu istilahnya memuliakan tamu. Para jemaah ikan kula muliakan. Jadi itu keimanan, harus melalui keimanan kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitabnya Allah, ya Al-Quran pun tadi. Maka oleh karena itu kalau kalian jenengan iki kudu nyuwun mugi-mugi dados ahlul Quran. Jadi di rumah-rumah panjenengan harus dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan sampai hanya Al-Quran dijadikan hiasan, kemudian rumah itu tidak pernah ada bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan dari lisan-lisan orang yang ada di rumah itu. Jadi kudu ahlul Quran. Maka ini termiliki wonten semaan Al-Quran anjasana itu benar. Wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi kalau kalian jenengan itu pancen butuh iman bahwa ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Misalnya ngeten, kapan hari itu kan wonten kecelakaan di Nodong. Menurut informasi sekitar 10 orang meninggal kan? Sebab wonten truk tahu-tahu selong jenenge truk dengan muatan yang berat selong sepeda motor, mobil, tiang sing nang pinggiran wong niku ditabrak sedaya. Nah, kemudian meninggal dunia. Jangan sampai mundur iya ketentuan Allah itu di Allah masa orang kok tabrak sepeda motor itu enggak sudah. Kalau yang sudah terjadi, apapun yang terjadi, khairun wasyarrihi itu sudah tidak apa-apa. Takdir dari Allah. Takdir dari Allah pun takdir wonten mawon pun. Nah, cuma kalau kali jenengan niki diminta untuk ikhtiar. Menungso niki cuma tugasi ikhtiar, pingin sehat, ya olahraga. Pingin sehat, ya olahraga. Dan kesehatan niki rata-rata terganggu pola makanan. Karena makan, pola makan, pikiran dan lain sebagainya. Itu kan terganggu. Makanya ikhtiari di olahraga, ikhtiari dari makanan, ikhtiari mencari ketenangan pikiran. Dari kalau kalian jenengan mencari ketenangan pikiran itu menonton TV, tak bisa. Nopo malih pas nonton sinetron. Sinetron pas cerita nih tiang selingkuh umpama. Dikentang lagi ngaruh apa sabotet pasan akhirnya. Tapi hanyut dalam pikiran sinetron. Oke,
Tidak apa-apa. Lihat sinetron itu bukan nopo-nopo. Tapi jangan sampai hanyut kepada pikiran sinetron. Kadang-kadang kalau kalian jenengan bela ucap cari iki padahal itu ya Allah. Itu kok itu robotan. Oke. Nah, tidak bisa, Bu. Al-Quran itu sudah menjelaskan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Lek pingin panjenengan pikiran tenang, hatinya tenang, tidak ada sudah. Jalannya adalah zikir kepada Allah. Ngaji, sholat jemaah, ke musola, ke masjid, itu pun tempati pikiran tenang. Karena kita niki hidup di dunia, mungkin sekali-kali rekreasi, entar ke sawah, entar ke kebun, kan untuk rekreasi, jadi ngotot pun. Jadi tidak bisa mau mencari ketenangan pikiran lalu dengan melihat film, melihat sinetron. Jadi saja ini pun setan sing toro-toro, ayo no kita ada sebentar kalian berdua ke sinetron. Tapi itu isinya alam, isinya dunia. Qala sallallahu. Nah, lalu orang tersebut berkata, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Orang tersebut tanya lagi kepada Rasulullah, Muhammad, ayo beritahu tentang ihsan. Apa ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu jenenge ihsan. Nah, ihsan itu pancen yo nopo? Kulo kali jenengan itu nopo semerep mesti Allah. Jangan dibayangkan Allah itu seperti makhluk. Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan hawadis, dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Itu tidak bisa kita membayangkan ketika menyembah Allah. Oh, Allah itu seperti matahari, Allah itu seperti orang, seperti itu. Tidak bisa. Jangan digambarkan seperti barang hawadis. Nah, kalau lek kula kali jenengan niki boten mampu, maka seakan-akan kula niki dilihat oleh Allah. Itu sih benar. Jadi Allah itu selalu melihat kula kali jenengan. Itu sing tepat, itu ihsan. Ini ihsan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Iki pas orang itu tanya kepada Rasulullah, Muhammad, ayo beritahu tentang kiamat. Oh, kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, man mas'ul anha a'lama minas sa'il. Jadi orang yang bertanya itu sudah lebih tahu dari yang ditanya. Jadi sudah lebih tahu mau tanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ayo beritahu tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral kufata al-urata al-alata li'a'asya'i yatatawaluna fil dunya. Thumma talaqa fala bitamaniya. Thumma qala ya Umar. Jadi as-sa'ah itu kiamat. Tanda-tandanya itu tanda-tanda kiamat itu jika seorang hamba sahaya melahirkan majikannya, dan jika kau melihat orang yang miskin bapa telanjang sebagai tukang gembala kambing sudah berubah kaya
bersaing hingga berlomba-lomba, saling bermegah-megah bangunan masing-masing. Ternyata bangunan-bangunan niki tanda-tanda kiamat. Jadi lek sedaya niku pun dibangun itu menurut hadis ini seperti tanda-tanda kiamat. Yang kisah ini pacar kata masjid api-api masjid ini, tapi sing sholat itu saya banyak sudah bangunan-bangunan bagus, tapi yang menempati justru sedikit, itu banyak. Summa qala ya Umar atadri minas sa'i. Rasulullah itu tanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu siapa orang yang bertanya itu? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang adalah malaikat Jibril yang memberitahu tentang agama kamu sekalian. Rawahu Muslim. Jadi sing tuki, orang yang bajunya putih, rambutnya hitam, dan tidak diketahui dari mana datangnya, itu adalah malaikat Jibril. Mungkin manfaat ya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.